Bismillahirrahmanirrahim. Waba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bisa menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita kali ini meneruskan kajian kita yang lalu, masih surat An-Najm. Kita sampai pada ayat ke 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Bahwasanya ketika Allah telah menjelaskan tentang berhala-berhala mereka yang mereka berikan nama-nama berhala tersebut, lalu berhala-berhala ini mereka sifati dengan sifat-sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun dalam ayat ini membantah bahwasanya sesungguhnya apa yang mereka namakan dengan nama-nama Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya itu hanyalah sekedar nama, kata Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang diadakan oleh nenek moyang mereka. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak memberikan keterangan. Allah tidak memberikan petunjuk. Allah tidak menyuruh untuk mereka ini menamakan berhala-berhala mereka tersebut. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann. Yang mereka ikuti itu adalah dugaan, prasangka saja yang mereka ikuti. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh keinginan jiwa mereka, oleh hawa nafsu mereka. Lalu Allah mengatakan, wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal sesungguhnya Allah telah mendatangkan petunjuk kepada mereka ini. Artinya nama-nama Lata, Uzza, Manat dan nama-nama yang lain semuanya itu adalah karangan mereka. Dan ayat ini merupakan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada penamaan-penamaan orang-orang kafir Quraisy kepada berhala-berhala mereka, serta bantahan dari Allah atas keyakinan kufur mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah tersebut. Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk melakukan itu. Allah tidak pernah memberikan petunjuk, memberikan ilmu kepada kalian sampai kalian kemudian menamakan berhala-berhala ini dengan nama-nama tersebut. Allah berlepas diri. Allah tidak pernah memberikan aturan kepada mereka untuk memberikan nama-nama berhala tersebut. Semua ini, kata Allah, adalah karangan kalian sendiri. 100% ini ngarang. Dan ini sifatnya, kata Allah, adalah bentuk daripada kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, untuk menipu manusia, nama-nama berhala itu sebetulnya berasal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Lat, Lata, Al-Lata. Al-Lat ini berasal dari kata Allah. Al-Uzza berasal dari kata Al-Aziz. Manat berasal dari kata Al-Mannan. Tapi oleh mereka semua ditaknis, semua dijeniskan perempuan. Karena dalam bahasa Arab kata itu kan ada mudzakkar, ada muannas, ya kan? Ini dijeniskan perempuan semua. Allah diganti Al-Lat, Al-Aziz diganti Al-Uzza, Al-Mannan diganti oleh mereka Al-Manat. Kenapa mereka mengganti dengan nama-nama perempuan? Karena dalam pikiran mereka berhala-berhala yang mereka sembah sesungguhnya anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedustaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda antara al-haq dan batil, antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang sesat,
Apa perbedaannya untuk menunjukkan bahwasanya ini benar, ini salah? Yang benar selalu ada sultan, selalu ada keterangan, selalu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalil yang melandasi sebuah perbuatan, maka dia dikatakan sebagai al-haq. Sedangkan al-batil adalah perkara-perkara yang tidak ada sultan, tidak ada keterangan, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berdasarkan prasangka-prasangka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, menama-namakan berhala mereka, dan ini dibantah oleh Allah bahwasanya Allah tidak pernah menyuruh. Tapi apakah menamai segala sesuatu dengan nama-nama yang dikarang-karang itu berhenti sampai zamannya Quraisy? Tidak. Ternyata sampai hari ini, Pak, semua perkara-perkara batil yang tidak ada sultan, tidak ada ilmu di dalamnya, tidak ada petunjuk Allah dan Rasulnya, sampai hari ini tetap dilakukan oleh manusia. Ya kan? Riba itu dinamakan oleh mereka dengan investasi. Ya kan? Riba padahal dinamai investasi. Oh, ini investasi begini. Terus judi, seperti kemarin kasusnya banyak ditangkapi ya. Kalau apa namanya judi diganti trading. Ini judi diganti dengan trading. Mereka ini menamakan sesuatu dengan prasangka mereka ini baik. Sejatinya sama dengan orang Quraisy. Tujuan mereka untuk menipu manusia, supaya manusia tidak tahu tentang riba, lalu mereka akan terjebak dalam riba. Manusia yang tidak tahu tentang judi, mereka akan terjebak dengan nama trading tadi. Dan inilah tipuan-tipuan mereka. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam masalah-masalah seperti ini, bahkan di dalam masalah akidah ini pun tetap terjadi. Nanti ada kuburan orang mati, dibilang bahwasanya ini kuburannya wali. Dinamai dengan wali mereka ini. Didatangi, bertabarruk di sana, meminta kepada mereka, bernazar untuk kuburan dan segala macam. Sampai mungkin nanti ada pusaka-pusaka atau segala macam yang dikeramatkan, diagungkan. Kalau tanggal 1 Muharram biasanya yang punya pusaka-pusaka ini kan keluaran kalau Pak. Pusakanya dimandi. Iyalah. Kalau di Jawa seperti itu, kalau di Banjar sama aja. Sama aja lah Pak. Dimandi. Lah ya, pusaka itu mandinya setahun sekali. Coba biar mandi setahun sekali. Ya, karena dalam beparak manusia lawan kita. Ini dikeramatkan seperti itu. Padahal semua adalah tipuan. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu ini yang viral, siapa itu namanya? Ada orang yang namanya pesulap merah, ya kalau. Nah, ini bongkar semua tipuan-tipuan ini tadi dan terbukti memang menipu. Karena ada keris bisa nyala. Ternyata di Tokopedia berjualan sekalinya 200.000. Ya kan bagus itu Pak, asal mainan menakuti anak kita, kalau nakal kita setrum ya kalau misalnya nukar keris. Nah, ini yang seperti ini nih akibat dari apa? Akibat dari penamaan secara turun temurun kepada orang-orang ini tadi. Akhirnya orang bodoh disebut Gus. Gus itu kalau di Jawa itu anaknya kiai. Kalau tidak anaknya kiai, biar pian pintarnya kayak apa, tidak dipanggil Gus. Gus itu anak daripada seorang kiai, anak seorang ulama. Dan rata-rata mereka ini pintar, rata-rata mereka ini faham tentang urusan agama. Tapi ini ada kalanya seorang dipanggil dengan Gus, kacau balau. Sampai saya lihat di videonya, minal jinnati wan nas, dan tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini siapa yang ngartikan kayak ini? Iya kan? Ini orang bodoh luar biasa, tapi dipercaya. Karena apa? Karena ada prasangka-prasangka yang datang dan menamai sesuatu yang tidak dengan namanya. Seorang bodoh dinamai dengan seorang alim. Seorang penipu dinamai dengan seorang yang jujur. Akhirnya yang terjadi apa? Manusia terjebak. Manusia masuk ke dalam perkara-perkara seperti itu. Bahkan ini adalah perkara-perkara akidah. Yang ujung dari perkara akidah ini, kalau kita tersalah, maka hukumnya adalah kita akan dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya dalam masalah akidah. Dan ini yang terjadi, Pak. Artinya dinama-namai dengan segala sesuatu yang bukan namanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita. Beliau mengatakan, la yastahillanna ta'ifatum min ummatil khamra bi ismin yusammunaha iyyah.
Nanti kata Nabi SAW, akan datang satu kelompok dari umatku, akan memberikan nama kepada khamr dengan nama yang lain. Artinya khamr ini nanti akan diberikan nama dengan nama yang lain, sehingga orang tertipu dan akan meminumnya. Ini sinyal dari Nabi. Bukan berarti hanya khamr saja, tidak. Berlaku kepada semuanya. Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang haram akan dinamai dengan sesuatu yang halal untuk menipu manusia supaya manusia terjebak ke dalamnya. Seperti tadi Pak, riba dinamakan investasi, judi dinamakan trading, orang bodoh dinamakan gus misalnya. Ini penipuan semuanya ini yang seperti ini, keliru semua. Dan ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membantah orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan yang aneh Pak sekarang ini Pak, yang miris bagi kita, ternyata sifat orang Quraisy ini tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang akhirnya jatuh kepada bid'ah, kepada kesyirikan, tidak. Malah kadang-kadang orang yang ngaji niru Pak. Ini ngaji, biasa duduk di kajian, baca kitab, membahas kitab, ada ustadznya dan segala macam, terjatuh ke dalam masalah seperti ini. Contohnya apa Pak? Biker sunnah, Masya Allah. Tidak ada biker zaman Nabi, naik onta semuanyaan. Kecuali pian karena punya grup naik onta sunnah misalnya kayak itu. Penamaan seperti ini dari mana? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini cuma nama-nama yang kalian karang dan dikarang juga oleh nenek moyang kalian. Nanti toko dibilang ini toko pakaian sunnah. Pakaian itu sunnahnya warna apa Pak? Hah? Warna putih kan Pak? Di toko yang pakaian sunnah itu warnanya putih semuanya Pak. Ada habang, ada biru, ada hijau, ada kuning ya. Kalau memang kamu mau toko sunnah ya putih semuanyaan yang dijual. Karena itu maka tidak layak mengatakan seperti ini, menjual nama sunnah dengan harga yang sangat murah, menamai segala sesuatu dengan embel-embel syariat. Sampai kalau jatuhnya lebih parah lagi sampai apa? Ikhwan sunnah. Kalau kalian bukan ikhwan sunnah, berarti apa? Ikhwan bid'ah, ya kan? Kajiannya kajian sunnah, kajian kita kajian bid'ah, Masya Allah. Karena tidak ada lain. Kalau tidak sunnah ya bid'ah. Nah yang seperti ini, penamaan seperti ini berbahaya. Secara tidak sadar kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ketika mereka menamakan segala sesuatu sekehendak hati mereka. Dan ini perbuatan bodoh, terus terang saja Pak. Ini perbuatan yang keliru. Dan bahkan orang-orang yang faham akan selalu menentang yang seperti ini. Sampai-sampai nanti laundry dikatakan laundry sunnah ya. Kalau warungnya warung, Masya Allah, semuanyaan diembel-embeli sunnah. Murah sekali harganya sunnah yang mereka klaimkan ini. Nah ini tidak layak bagi kita. Terus bagaimana Ustaz? Ya tulis saja toko pakaian muslim dan muslimah. Ya kan? Toko pakaian muslim dan muslimah, bujur. Ya kan ada baju yang rabit-rabit, selawar yang rabit-rabit, model-model kan ada kalau di toko muslim muslimah. Karena apa? Karena itu adalah pakaian muslim. Dan pakaian muslim itu selalu menutup aurat mereka. Nah, seperti itu. Kajian kaum muslimin. Ya kan, perkumpulannya kaum muslimin. Kita semua orang Islam, kita bersaudara. Tidak bisa kita disekat-sekat dengan perkara-perkara yang seperti ini yang justru akan menjadikan manusia semakin berpecah belah. Kita ini sudah pecah belah Pak, jangan ditambahi pecah belahnya. Karena akan semakin lemah, hilang nanti kaum muslimin ini ketika semuanya menjadi berpecah belah. Ini yang dimaksud oleh ayat bahwa penamaan seperti itu sangat-sangat dilarang, berbahaya, dan itu mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan bisa memenuhi semua yang mereka inginkan? Allah tanya kepada kita. Apakah kalian wahai manusia merasa bahwasanya semua keinginan yang kalian inginkan itu akan bisa terpenuhi? Artinya ayat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh manusia Allah peringatkan. Apakah kalian mengira bahwasanya semua yang kalian inginkan itu pasti bisa kalian penuhi? Jawabannya tidak. Pak, kalau semua orang bisa memenuhi semua yang dia inginkan, dunia ini rusak, Pak. Pian takuni tukang sayur, pian hendak jadi apa? Saya hendak berisi kapal terbang nyernya, kada maunya berdagang sayur.
Terus kalau semunyaan jadi kayak itu, nang berdagang sayur siapa Pak? Nang menanam beras nanti menanam padi nanti di gambut sana siapa? Lapah, ujar Pak taninya. Saya tidak mau tanam padi lagi. Saya kepingin jadi pengusaha, punya pabrik. Tidak mau lagi dia menanam. Rusak dunia ketika manusia itu bisa mewujudkan semua yang dia inginkan. Ini diperintah, disindir oleh Allah. Amnil insani ma tamanna. Apakah manusia itu mengira bahwasanya diri mereka itu akan bisa memenuhi semua yang mereka inginkan, dan tidak mampunya manusia memenuhi semua keinginan yang mereka inginkan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Kita ini dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pian kalau melihat manusia itu dari awal sampai akhir mereka itu lemah. Ya kan? Mulai di dalam rahim mimma'im mahin, dari air yang hina. Lalu Allah yang menjaga, faja'alnahu fi qararim makin. Lalu Allah yang meletakkan di dalam rahim yang dikatakan oleh Allah sebagai qararin makin. Tempat ini yang untuk bertempat tinggal dan ia sangat kuat. Itu Allah yang jaga, bukan kita. Keluar dia dalam keadaan lemah, tidak mengerti sesuatu. Lalu Allah berikan mereka pengertian. Terus manusia ini dalam hidupnya mereka adalah makhluk yang lemah. Maka ketika kita sadar menjadi makhluk yang lemah, segala sesuatu hendaknya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Jangan pernah merasa bahwasanya diri kita kuat. Jangan pernah merasa bahwasanya diri kita hebat. Lalu kemudian kita menisbatkan semua perkara yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Semua perkara yang kita dapatkan berasal dari kekuatan dan kehebatan kita. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Karena seorang yang beriman, mereka pasti akan mengatakan bahwasanya semuanya datang dari Allah, karena semuanya telah mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu tahu bahwasanya Allah yang atur segalanya. Allah yang jadikan dia kaya, Allah yang jadikan dia miskin. Allah yang jadikan dia pintar, Allah yang jadikan dia tidak pintar. Allah yang jadikan dia mulia, Allah yang jadikan dia hina. Semua itu mereka tahu, dan ini merupakan sebuah perbuatan Allah yang mempunyai hikmah. Apa hikmahnya? Supaya ada keseimbangan, Pak. Jadi di dunia ini ada keseimbangan. Kalau semunyaan orang pintar, siapa yang jadi guru? Siapa, Mas? Pintar semunyaan kok hendak jadi guru berataan. Kan ada murid, sekolahan tutup semunyaan. Kenapa semunyaan sudah pintar kok? Nah ini Allah ingin jadikan ini sebagai sebuah keseimbangan. Terus Ustadz, apakah kalau sudah dalam keadaan diserahkan kepada Allah lalu kita tidak berusaha? Tidak. Kita tetap usaha. Kita tetap melakukan segala sesuatu, tetaplah punya keinginan. Meskipun keinginan kita itu tidak bisa kita wujudkan semua, tapi tetaplah pian harus punya keinginan. Kita harus punya keinginan, harus punya cita-cita. Semua dari kita, dan kita berusaha untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa saja, kata Allah, yang menginginkan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka Allah, kata Allah, akan memenuhi keinginan mereka itu berdasarkan apa yang mereka usahakan ketika mereka berada di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan manusia ketika mereka punya keinginan, mereka mengusahakan keinginannya, maka Allah akan penuhi semua keinginan tersebut. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manusia itu punya keinginan. Dan setelah manusia punya keinginan, maka manusia pun kemudian berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Akan tetapi apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah yang akan memenuhi, Allah yang akan memberi, Allah yang akan mengganjar mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Orang yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah beri? Liman nasya'u, man nasya'u liman nurid. Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Artinya takarannya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita disuruh berusaha dan kita disuruh punya keyakinan
bahwasanya semua pemenuhan, semua yang akan memberikan keinginan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan urusan akhirat? Allah juga mengatakan, "Wa may yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Orang yang menginginkan akhirat, mendapatkan kebaikan di kehidupan akhirat, lalu dia berusaha, kata Allah, dan dia dalam keadaan mukmin, beriman, maka sungguh, kata Allah, Allah akan membalas bagi mereka ini sesuai dengan balasan yang banyak, dengan balasan yang baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan dunia, Pak. Artinya dalam urusan dunia seperti ini Allah akan penuhi, dalam urusan akhirat pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita juga untuk berusaha. Artinya Islam tidak untuk berpangku tangan saja. Seorang muslim tidak berpangku tangan, jadi Jabariyah kita nanti. Jadi orang yang berpangku tangan, ya sudah, kalau takdirnya Allah kayak ini ya sudah, karena perlu lagi pakai usaha-usaha. Tidak seperti itu kaum muslimin. Dan ayat ini dikatakan oleh para ulama mengajarkan diri kita ini untuk qanaah. Apa itu qanaah? Menerima baik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sifatnya seperti itu. Dia terima baik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan semuanya kepada Allah. Semua perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya, hidupnya, matinya, semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengatur. Maka ketika Allah itu mendatangkan hasil daripada usahanya, daripada perkara yang dia telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang qanaah akan mengatakan alhamdulillah. Dia tahu bahwasanya inilah ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya ini berusaha, punya keinginan, lalu saya usaha. Keinginan saya 10 juta, usaha terus. Ternyata dapatnya 5 juta, Pak. Orang yang qanaah dan telah bertawakal kepada Allah, dia akan katakan alhamdulillah, berarti ini Allah menginginkan saya dapat cuma 5 juta. Apakah cukup? Kalau sudah diserahkan kepada Allah, pasti cukup. Kalau kita ini sudah serahkan semuanya kepada Allah, pasti cukup. Allah yang ngaturkan kok. Allah itu tahu kita ini siapa. Kita aja yang kadang-kadang terlalu kebanyakan keinginan, akhirnya merasa tidak cukup. Karena ada manusia katanya, waktu gajinya 3 juta, cukup, Pak. Makan sehari 3 kali, anaknya sekolah kayak orang, besangu kayak orang juga, ya kan? Kawa menabung, kawa umpat arisan. Gajinya jadi 10 juta, malah makannya kada cukup, ya kan? Yang dibeli-beli tidak cukup, masih punya utang, bayar cicilan dan segala macam. Ini yang salah siapa? Apakah manusianya atau Allah yang memberikan rezeki? Ini karena manusianya yang keliru, tidak bisa ngatur apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu gambaran seperti itu. Tapi orang yang tidak qanaah, ketika mereka mendapatkan sedikit tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan cari. Terkadang dia cari dengan cara-cara yang haram. Kayak apa caranya ini, Ustaz? Yang halal kalau mengharapkan gaji aja kada cukup, Ustaz. Ya, sedikit-sedikit kita cari luaran korupsi sedikit. Ya kalau cari pungli sedikit. Nah, ini orang yang tidak qanaah dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga dikatakan oleh para ulama adalah bermakna, ayat tentang pemberian Allah di dunia. Ini kata para ulama punya makna berkaitan dengan orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir itu kalau mereka berbuat baik di dunia, maka Allah itu akan balas mereka di dunia. Semakin mereka berbuat baik, semakin Allah berikan banyak di dunia, dan balasan Allah selalu dalam perkara dunia. Makanya pian jangan kaget, Ustaz, itu yang kafir-kafir kok kaya-kaya, Ustaz. Ya kalau yang suki-suki biasanya siapa? Yang oligarki itu kan siapa? Adalah kaum musliminnya di situ. Tidak ada. Semua orang di luar Islam. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama sebagai dalil bahwasanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu mereka dibalas di dunia ini langsung diberikan kontan oleh Allah. Allah tidak ingin menzalimi mereka dengan mengurangi balasan mereka. Tapi bagi kaum muslimin terkadang Allah itu cuma nyicil. Loh, sisanya kapan? Nanti di akhirat. Allah akan berikan kepada kita dalam jumlah yang lebih besar di akhirat kelak. Ini keyakinan seorang muslim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal kafir fayut'amu bihasanatim ma 'amila biha. Orang-orang kafir itu akan diberi makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya diberikan kekayaan mereka ini berdasarkan kebaikan yang mereka lakukan,
lillahi fid dunya. Ketika dia di dunia diberikan oleh Allah berupa kekayaan dan segala macam, Allah berikan kepada mereka. Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai nanti ketika sampai di akhirat, ketika mereka nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam takun lahu hasanatun tujza biha. Tidak ada lagi kebaikan yang akan dibalas. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin di dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman dibalas oleh Allah di dunia dengan balasan meskipun tidak pol. Kenapa? Karena nanti balasan mereka akan Allah berikan lagi di akhirat ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan juga kepada kita bahwasanya apa yang kita dapatkan di dunia ini disuruh menerima baik karena kita harus punya keyakinan. Bisa jadi usaha saya sama dengan si fulan. Fulan yang tidak beriman ini usaha saya sama. Kok dia banyak, kok saya sedikit. Bisa jadi punya kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diberikan pada hari kiamat. Nah, ini yang kita harapkan. Artinya seorang mukmin itu ketika mendapatkan seperti apapun, dia tetap berharap baik. Baik di dunia dan baik pula mereka nanti di akhirat. Seperti tadi ayat, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Orang yang menginginkan kehidupan dunia, ini bagi orang-orang kafir, menginginkan kehidupan dunia, Allah berikan sesuai dengan usaha mereka. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah berikan kepada mereka ini di dunia dengan jumlah yang banyak, akhirat kata Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dicela dan dalam keadaan mereka itu terusir dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hiburan bagi kita. Artinya kaum muslimin meskipun mereka ini mendapatkan sedikit di dunia, tetaplah menjadi orang-orang yang qanaah, menerima baik apa yang menjadi bagian Allah bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya Allah mengatakan falillahil akhiratu wal ula. Dan milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ini milik Allah kata Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semua hal itu ditentukan oleh Allah. Manusia tidak akan mungkin mampu untuk mewujudkan semua keinginannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan bahwasanya akhirat dan dunia itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Para ulama mengatakan semua manusia itu pasti inginnya kayak apa? Di dunia hidupnya nyaman. Iyalah, antum ingin kayak itu kalau di dunia nyaman, ya kan? Semua serba cukup, ya kan? Mati masuk surga, kayak itu kan? Iyalah, antum juga. Ana juga kayak itu, Pak. Semua orang inginnya seperti itu. Tapi Allah mengatakan falillahil akhiratu wal ula. Akhirat dan dunia itu miliknya Allah. Ketika di dunia Allah yang akan menentukan keinginan Allah, yang akan memenuhi keinginan kalian tidak sesuai dengan kehendak kalian. Keinginan yang kalian keinginan yang kalian inginkan itu tidak bisa kalian penuhi semuanya, tapi Allah yang jadi pengatur kalian. Ketika kalian berada di dunia, maka di akhirat pun juga sama. Kita semua ingin masuk surga. Hidup di dunianya ini enak ya, kalau ada susah sama sekali, mati syahid kalau perlu, masuknya masuk surga. Semua kita ingin yang seperti itu. Tapi perkaranya tidak segampang itu. Kenapa? Karena dunia dan akhirat bukan milik kita, Pak. Semua dalam takaran dan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengadakan semua keinginan kita seperti itu, tidak akan mungkin bisa. Semua berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu bahwasanya akhirat dan dunia itu milik Allah, di dunia Allah yang menjadi penentu, bahkan di akhirat pun Allah yang akan menjadi penentu, maka seorang manusia harus sadar. Ketika dia tahu bahwasanya dunia ini milik Allah, akhirat ini pun milik Allah, maka seorang yang beriman, yang benar keimanannya, mereka ini ketika melakukan amal-amal saleh, ketika di dunia mereka ini menjadi orang-orang baik dengan nikmat Allah, dengan ketentuan Allah mereka menjadi orang-orang baik, orang-orang saleh yang giat beribadah, selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia merasa aman. Oh, kalau saya sudah di dunia sudah saleh, salat saya 5 waktu, puasa saya puasa Daud, sedekah saya Masya Allah di dunia ini, saya pasti nanti di akhirat masuk surga. Tidak tentu. Itu namanya merasa aman. Apa yang harus dilakukan? Ketika kita di dunia,
ketika kita ini kadang-kadang kita salah Pak. Oh sudah, pokoknya sudah zakat, sudah haji, sudah umroh tiap bulan misalnya, ya kan? Sholat Masya Allah, sudah, karena akhirat gampang. Enggak Pak, bukan seperti itu hitungannya. Kenapa bukan seperti itu? Karena akhirat bukan milik kita. Akhirat ini bukan punya kita. Pian ini bawa duit banyak misalnya. Terus Pian ngomong, saya mau masuk ke toko ini. Kalau saya punya uang banyak, saya pasti bisa masuk. Pasti kayak itulah Pak. Pas orangnya yang berisi toko melihat muka kita ini kada ketujuh, jauh. Saya bawa uang banyak, kada kepingin uang situ. Saya tidak senang lihat muka situ. Sial nanti toko saya keluar. Nah, seperti itulah Allah. Dia yang menentukan siapa yang boleh masuk surga. Tidak boleh kita punya pikiran seperti itu. Apa yang harus kita pikirkan? Ketika kita di dunia telah dimudahkan dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah, kita menjadi orang-orang yang saleh, alhamdulillah. Maka bukan kita memastikan surga itu akan kita dapatkan, tapi kita berharap dengan kesolehan saya, dengan ibadah saya, dengan sedekah saya berharap Allah akan membalas diri kita dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya orang beriman. Orang beriman tidak pernah masti-mastikan kayak itu. Pokoknya sudah hidupnya hari-hari di masjid, sudah ini surga. Tidak Pak, tidak tentu Pak. Tidak tentu. Orang beriman tidak seperti itu. Yang seperti itu orang yang ahli maksiat. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-mu'minu ya'malu bi ta'atillah wa huwa musyfiqun wajilun khaifun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang beramal dengan amalan ketaatan, wa huwa musyfiq. Dia ini takut apa yang akan datang nanti akan menimpa mereka berupa azabnya Allah. Ini taat loh Pak, takut dengan azabnya Allah. Musyfiqun wajilun, hatinya selalu bergetar. Takut mereka ini. Bisa jadi amal saya tidak diterima oleh Allah. Maka bukan pahala yang akan saya dapat, azab yang akan saya dapat. Wajilun, khaifun, selalu dalam ketakutan bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Selalu merasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal fajir, orang yang ahli maksiat, ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Orang yang ahli maksiat itu beramal dengan kemaksiatan, melanggar aturan Allah, tapi merasa aman daripada azab Allah. Orang beriman tidak seperti itu. Karena ketika kita ini beramal dengan amal baik, belum tentu Pak kita ini akan menutup amalan kita dengan kebaikan. Berapa banyak manusia yang dari kecil mereka beramal dengan amal saleh, mereka dididik dengan cara-cara yang saleh, tapi apa yang terjadi? Di akhir hidupnya mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tidak tahu. Lalu kita akan mengatakan, sampai dikatakan oleh Nabi, berapa banyak manusia yang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai kata Nabi, tidaklah antara dia dengan surga itu cuma tinggal sejengkal lagi dia masuk surga. Lalu dia tutup amalan hidupnya ini dengan amalan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan beramal dengan amalan ahli neraka. Makanya kita diajari oleh Rasul SAW untuk selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Apa makna doa ini? Kita menginginkan agar Allah itu meneguhkan kita di dalam agama Allah, di dalam ketaatan. Kita hari ini sudah saleh, kita hari ini sudah banyak berbuat baik. Kita ingin agar Allah menjadikan kita tetap berbuat baik sampai kapan? Sampai kita mati. Nabi ajarkan juga doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami minta kepadamu agar engkau matikan kami ini dalam keadaan baik. Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah agar engkau tidak mematikan kami dalam keadaan jelek. Ini yang kita inginkan. Jadi seorang mukmin tidak pernah merasa aman. Oh sudah soleh, sudah apa? Surga dapat tiket. Enggak, bukan seperti itu seorang mukmin. Tertipu kalau kita merasa sudah soleh lalu mengapling surganya Allah. Kenapa? Walillahil akhiratu wal ula. Akhirat dan dunia itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking takutnya para sahabat ini kepada akhirat nanti, mereka saking takutnya kalau diazab nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka. As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq,
Siddiq yang paling top dari kalangan umat ini. Suatu hari beliau masuk ke dalam satu kebun. Di kebun itu beliau melihat ada burung kecil-kecil yang terbang di pohon. Lalu apa kata beliau? Tubalaka ya tair. Beruntung sekali engkau wahai burung. Wadittu anni kuntu mithlak. Aku ingin menjadi seperti engkau. Aku tidak ingin jadi Abu Bakar, tidak. Aku ingin jadi seperti engkau, seperti burung. Taqa'u 'ala syajar, engkau hinggap di pohon, wa ta'kulu minadh thamar. Lalu kemudian engkau makan biji-bijian yang ada di pohon tersebut. Thumma tatir. Lalu kemudian setelah kenyang engkau akan terbang, engkau akan pergi. Walaisa 'alaika hisabun wala 'adzab. Dan engkau tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak pernah pula akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Amalnya kita sudah tidak usah tanya Abu Bakar ini seperti apa. Tapi apa pikiran Abu Bakar? Dia tidak pernah merasa aman bahwasanya dirinya nanti di akhirat tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia menginginkan jadi seekor burung. Terbang selesai sudah burung, mati ya mati. Tidak ada ceritanya burung akan dihisab oleh Allah. Adalah Pak? Pernah baca hadisnya kalian? Burung dihisab oleh Allah. Burung nanti akan dibalas, dimasukkan surga, dimasukkan neraka. Tidak ada. Abu Bakar ingin seperti burung. Supaya apa? Supaya urusannya di dunia ini selesai ketika dia di dunia. Tidak ada lagi nanti urusan di akhirat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya beliau faham bahwasanya akhirat itu bukan urusan beliau, bukan aturan beliau, dan beliau tidak pernah merasa aman bahwasanya diri beliau akan lepas dari yang namanya azab. Ini apa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW. Lalu ayat selanjutnya, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka itu sedikit pun tidak akan berguna kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ayat ini berbicara tentang syafaat, dan ini bantahan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa bantahan kepada Quraisy lagi? Karena Quraisy mengatakan bahwasanya berhala-berhala mereka itu adalah pemberi syafaat mereka nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pemberi nanti akan memberikan syafaat kepada kami di depan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di pertemuan yang lalu, kisah Gharanik, kisah burung bangau, masih ingat Pak? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ini berhala-berhala ini dibilang burung bangau yang tinggi, artinya mempunyai kedudukan tinggi, dan syafaat mereka ini diharap-harapkan oleh mereka. Nah, mereka katakan, dibantah oleh Allah, haula'i syufa'auna 'indallah, kata mereka. Ini syafaat pemberi syafaat kepada kami. Makanya ketika mereka ini diperintahkan untuk meninggalkan berhala, apa kata mereka? Ma na'buduhum. Kami tidak nyembah berhala, jangan keliru. Kami tidak nyembah berhala. Kata mereka cuma illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita ini cuma ingin menjadikan berhala ini sebagai wasilah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena mereka ini adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran mereka seperti itu. Dan ini dibantah Allah bahwasanya syafaat itu Allah bandingkan dengan mereka ini. Wa kam mim malakin fis samawat. Berapa banyak jumlah malaikat yang ada di langit. Malaikat makhluk Allah yang taat, tidak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata. Makhluk-makhluk Allah yang selalu menurut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Allah, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak ada gunanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu taat, yang begitu hebat, begitu setia kepada Allah, syafaatnya kata Allah tidak ada gunanya. Lalu bagaimana dengan batu-batu yang kalian sembah itu tadi? Dengan pohon-pohon yang kalian sembah, yang tidak punya kedekatan kepada Allah, yang tidak pernah melakukan ketaatan, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak bisa memudarati kalian, bahkan tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Apakah itu pantas akan bisa memberikan syafaat? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bandingan malaikat. Seandainya makhluk itu bisa memberikan syafaat, tentu malaikat Allah adalah lebih utama untuk bisa memberikan syafaat, karena mereka makhluk yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah syafaat itu pun hari ini pun juga masih rame, Pak. Ya kan?
Artinya karena karangan-karangan tadi, maka datang orang akan meminta syafaat. Misalnya apa? Karena kuburan tadi sudah dikarang-karang jadi kuburan wali, kuburan fulan, maka orang akan datang ke sana. Apa kata mereka? Wahai wali, wahai fulan, penghuni kubur fulan dan fulan, ya kan? Berikan kami syafaat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin minta syafaat kepada ahlul kubur, dan ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka buat menolong diri mereka saja tidak mampu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau ziarah bagaimana? Ziarah boleh. Ziarah kita ke makam-makam orang-orang soleh tadi, lalu kita doakan mereka, karena tujuan daripada ziarah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Satu, untuk mengingatkan mati. Yang kedua, Nabi kalau ziarah ke Baqi, beliau mendoakan orang-orang yang ada di Baqi. Kita ikuti seperti itu. Datang untuk mengingatkan kita dengan mati dan mendoakan orang-orang soleh tersebut. Ini menepati sunnah. Tapi ketika kita meminta-minta kepada mereka ini, maka inilah yang berbahaya. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syafaat itu milik Allah. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan syafaat itu punya dua syarat, Pak. Apa syarat syafaat? Syafaat itu illa min ba'di ayyadana Allah, setelah diizinkan oleh Allah. Pemilik syafaat itu Allah. Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Nabi itu memintakan syafaat kepada Allah. Ya kan? Karena syafaat milik Allah. Lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat miliknya Allah. Nabi itu memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak akan bisa mampu memberikan kecuali apa? Kecuali diizinkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Liman yasha'u wa yarda. Orang yang diinginkan oleh Allah dan orang itu diridhoi oleh Allah. Kita mintakan syafaat, lalu yang dimintakan syafaat tidak diridhoi oleh Allah, tidak bakal bisa dikasih syafaat. Seandainya orang yang tidak diridhoi itu bisa dikasih syafaat, maka Nabi pasti akan memintakan syafaat untuk Abu Thalib. Pasti akan dimintakan. Tapi tidak bisa Abu Thalib diberikan syafaat. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran mudahnya seperti ini, Pak, syafaat itu. Syafaat itu artinya memintakan pertolongan. Ya kan? Minta tolong. Berarti ini barang milik saya. Lalu pian mengatakan, atau yang mudahnya lagi, saya punya anak perempuan. Lalu pian ini jadi teman saya. Lalu pian membawa kawan yang akan meminang anak perempuan saya, ya kan? Pian ini memberi syafaat kepada si laki-laki tadi. Pian berikan syafaat kepada dia untuk saya menikahkan anak saya dengan dirinya. Ya kan? Pahamlah. Tapi keputusannya di mana, Pak? Keputusannya tetap di tangan saya, ya kan? Kenapa? Karena anak perempuan ini milik saya. Dan saya akan memberikan anak perempuan saya ini kepada siapa? Kepada orang yang saya ridho, kepada orang yang saya suka. Pian membawa orang meskipun gantengnya kayak bintang film Hollywood misalnya, ya kalau. Tapi kalau saya tidak senang, ya tidak saya kasihkan. Syafaat pian batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi dua syarat tersebut, yang diinginkan dan yang diridhoi. Artinya milik saya akan saya berikan, dan saya ridho dengan siapa yang akan saya berikan milik saya tersebut. Nah, ini gambaran. Dan sekali lagi, sedikit lagi, Pak, maka apakah boleh? Jadi ini yang penting. Terus hukumnya minta syafaat kepada makhluk itu seperti apa? Gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Dikatakan syafaat miliknya Allah. Hukumnya minta syafaat kepada makhluk seperti apa? Boleh? Boleh kan? Masnya tidak berani jawab. Boleh, Pak? Boleh. Kalau apa? Ada syaratnya lagi. Kan syaratnya tadi dia yang jadi izinnya dan dia ridho. Ini kan syarat syafaat. Nah, bagaimana dengan urusannya meminta syafaat kepada makhluk? Bolehkah? Bisa dalam urusan keduniaan. Dengan syarat yang dimintai itu mampu. Ya kan? Yang dimintai itu mampu dan yang dimintai itu hidup. Kalau yang pian mintai mati, ya kada percuma, tidak akan bisa syafaat itu jalan. Atau yang pian mintai kada mampu,
Misalnya mohon maaf, sidin kada melihat. Terus pian bepadah lawan yang kada melihat ini, Pak tolong tuntun akan ulun ke wadah yang ini. Bisa-bisa masuk jurang semunyaan ya kalau tolong setirkan mobil saya. Orangnya melihat kada. Nah seperti itulah. Artinya yang dimintai tolong itu mampu untuk menolong, dan yang dimintai tolong itu masih hidup. Ini boleh. Ini berkaitan dengan syafaat yang urusan-urusannya dunia. Tapi untuk di akhirat tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya di akhirat. Kalau di dunia saya bisa minta tolong pian. Ulun bisa minta tolong pian, Pak. Pak, duit tertinggal Pak, minjam Bang sanukar bensin boleh ke Banjar misalnya. Nah, ini syafaat pian kepada saya. Iya kan? Boleh pian kasih, boleh tidak. Kada percaya, kada bayar kayak ajar pian. Nah, boleh, karena itu hak pian, izin beliau. Boleh seperti itu. Tapi yang dimintai yang jelas mampu. Misalnya ada orang minta-minta, ya kan? Pak minta sedekahnya, Bu ulun minta Bang lan pian 200.000 asan bulik misalnya. Ya jelas kada dibarinya, kenapa? Karena dia tidak mampu. Nah, seperti itulah gambaran syafaat. Dan terus tentang jenis-jenis syafaat nanti kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang, karena ada beberapa macam syafaat, itu ada beberapa macam yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya syafaat itu miliknya Allah, tidak ada yang mampu. Jangan percaya pian kalau ada yang mengatakan mampu memberikan syafaat, tidak. Tidak ada memberikan syafaat di akhirat, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم